Nah, di sini datanya sudah selesai proses. Kita bisa buka ya pada directory filenya. Nah, setelah selesai diproses, nanti akan ada folder baru ya, namanya result, lalu selanjutnya ada nama projectnya, bisa kita buka langsung, dan untuk main direktorinya di sini, lalu kita klik hasilnya ya, kita import, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat ya perbedaannya dari data raw-nya apabila kita bandingkan ya. Jadi setelah diproses tentu beberapa noise dan juga dynamical object itu sudah dihilangkan ya. Bisa kita nantikan untuk data raw-nya. Bisa kita matikan untuk data raw-nya ya. Ini data awalnya, lalu setelah proses ya, dan noise juga di sini sudah berkurang ya. Kita dapat lihat jalannya sangat clean ya, clean. Oke, maka data leader sudah bisa dilakukan ke tahap selanjutnya ya, untuk dianalisis. Di sini kita juga dapat mengubah preview dari data leadernya ya. Kita klik datanya, lalu kita bisa mengatur point size-nya ya dari point cloud. Jadi kita ingin kurangi, bisa kita klik ini, maka datanya lebih tipis ya untuk densitasnya. Tapi apabila kita ingin atur agak lebih tebal juga, bisa, agar lebih mudahkan kita untuk menganalisis ya. Lalu selain itu juga kita bisa melihat data, kita matikan kameranya ya, kita menggunakan color dari elevation. Di sini kita bisa melihat data dari lidarnya ya, atau agak lebih jelas kita aktifkan untuk EDL-nya, jadi warnanya mengikat ke point cloud. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jadi warnanya menyesuaikan ketinggian dari objek yang telah diukur, atau kita ingin adjust untuk warnanya, bisa kita pilih di color bar ini ya, yang merah ataupun ingin yang warna lain ya. Atau kita pengen lihat juga untuk intensitasnya ataupun dalam satu warna ya, unik, ataupun di classification. Kalau misalnya kita uh, sudah proses ya datanya di classification sebelumnya ya pada third party, itu kita kembalikan ke warna aslinya. Nah, ini di sini juga ada beberapa tools ya yang bisa kita gunakan, seperti mengambil titik koordinat ataupun multiple point koordinat ya. Nanti bisa kita ekspor berbentuk txt ya ataupun csv. Di sini saya tidak memerlukan koordinatnya. Lalu juga selain itu ada untuk distance ya, untuk mengukur jarak.
ataupun mengukur luas. Lalu juga ada untuk preview agar kita dapat lebih mudah ya melihat struktur dalam, itu bisa kita aktifkan preview X-ray-nya ya. Jadi invisible-nya, jadi kayak kita dapat melihat bagian dalam secara jelas. Atau kita kembalikan juga, ini bagian dalamnya dari bangunan ya. Lalu jika kita ingin melihat bagian sesuai dengan lalu di sini juga kita bisa melihat untuk posisinya ya secara diagonal. Apabila kita ingin lihat tampak samping ataupun tampak depan ataupun tampak bawah ya, ini kita bisa adjust di cube ini ya. Dan jika teman-teman tidak nyaman, itu bisa kita sesuaikan ya untuk rotating dari mouse-nya ya. Nah, dari X-nya kita dapat lock, ataupun kita ingin lock key-nya, ataupun ya kita menggunakan free rotation. Oke, di sini kita lanjut pada tools ya. Jadi tools ini ada banyak di sini, dimana kita bisa menggunakan manual registration ataupun nanti kita membutuhkan ICP dalam projectnya, dan juga beberapa tools untuk processing lanjutan ya dari point cloud-nya, resampling, denoising ataupun smoothing. Ini dapat dipilih di sini. Dan untuk merge ataupun untuk ekspor data ya ke AutoCAD ataupun ke Revit, itu bisa ke RCP terlebih dahulu. Dan untuk profile analysis, di sini kita bisa melihat profile dari objek ya. Jadi apabila kita tarik di sini, klik sekali, lalu kita klik lagi, lalu kita atur buffer zone-nya. Nah, kita klik 2 kali, maka terlihat ya profile memotong dari bangunan dan jalan ya. Nah, ini untuk bangunannya. Dan di sini kita bisa save ya untuk profil-profil yang kita telah potong, ataupun buffer kita bisa set untuk beberapa meter ya. Dan ini merupakan tools umumnya ya. Apabila kita ingin ada yang diatur lagi dari point cloud-nya, misalnya kita ingin membuang ya untuk area-area yang tidak diperlukan, kita bisa menggunakan clipping box. Jadi kita kurangin ya berdasarkan sumbu. Ini kita geser. Saya ingin bangunannya saja misalnya. Kita hapus bagian sini, lalu sini kita sisakan jalan. Nah, maka apabila kita klik save, datanya akan tersimpan ya. Nah, ini saat kita save, dia memerlukan folder ya outputnya.
mau ditaruh di mana itu bisa kita buat baru klip. Oke, kita import lagi. Nah, ini data yang sudah diklip ya. Adapun ada beberapa pohon yang mengganggu, itu bisa kita hilangkan juga ya secara manual. Atau kita buka klip yang ini ya. Jadi langsung kita ini aja. Kita potong pohonnya. Nah, ini bisa kita klik yang kalau yang kita ingin menghapus yang bagian luar, ini kita klik yang ini ataupun kita hapus bagian dalam ya. Di sini kita hapus objek yang ada di rectangle yang telah kita buat. Bagian sini juga kita hapus. Ataupun kita ingin tidak berdasarkan rectangle ataupun menggunakan polygon, itu juga bisa ya. Nah, ini kita hapus di bagian tengah juga. Oke. Kita lihat sekarang bagian sampingnya. Nah, masih ada. Kita hapus juga. Oke, kita hapus di bagian satunya lagi ya. Ataupun yang pohon kecil, jika tidak ingin dihapus juga tidak apa-apa sebenarnya. Tidak mengganggu objek sekitar ya. Oke, clean. Maka bisa kita save ya. Di klip juga. Oke, kita import. Nah, ini adalah hasil ya. Hasil dari proses yang telah kita lakukan. Ini juga bisa terlihat ya cleannya. Kita bisa sesuaikan juga. Baik,
Baik, sekian untuk penjelasan dari processing data leader ya menggunakan Alpha Studio. Untuk fitur-fiturnya nanti kita akan bahas lebih lengkapnya pada video-video yang lainnya. Jadi stay tune di Alpha Agio Indonesia.